Gimana adik-adik Kak? Sehat-sehat nggak Kak kira-kira? Kayaknya sehat-sehat semua sehat Kak, semua. puji Ceria-ceria Tuhan. semua ya Ceria Kak. semua udah pada senyum-senyum tuh. Karena udah pada tahu Kak, hari ini kita mau kumpul lagi. Kita mau puji Tuhan ya Kak Acil. Adik-adik udah pada siap belum? Udah kan? Oh siap Kak. Kalau udah siap kita mau undang dulu dong tamu besar kita Kak. Siapa ya itu Kak? Siapa ya? Kita ngomongin siapa? Oh ada yang sebut Kak, Tuhan Yesus. Betul banget, kita mau undang tamu besar kita, Tuhan Yesus. Gimana Kak cara ngundangnya? Kita berdoa adik-adik. Kita berdoa, yuk adik-adik. Kita berdoa semua ya. Tutup matanya. Tutup mata, lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan sudah baik bagi kami. Sehingga kami boleh sehat, kami boleh kuat, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, sucikan kami, biar Tuhan kami boleh bersemangat, kami boleh bersungguh-sungguh untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau hadir di rumah adik-adik masing-masing, dimanapun adik-adik berada saat ini. Tuhan hadir dan menjamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita. Haleluya. Amin. Kak, aku punya pilihan Kak. Kita mau main di luar apa kita mau menyembah Tuhan? Tidur aja deh Kak. Tidur lebih enak ya? Iya. Tapi lebih seru lagi kalau kita nyanyi bareng Tuhan Yesus Kak. Nah, Tuh. Kak, Tuhan Yesus sudah itu sayang pilihan sama kita ya. Pilihan yang paling oke ya Kak ya. Pilihan yang paling oke. Sama kayak adik-adik nih. Adik-adik juga punya pilihan yang paling oke Kak. Yaitu hidup dalam kebenarannya. Amin. Tuhan Yesus. Yuk Kita adik-adik nyanyi lagu kita ini ya. bangkit berdiri. Yuk berdiri kita mau semuanya, nyanyi. semangat. Katakan kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan Dari apa adik-adik? dari segala yang jahat. Yuk. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Adalah apa Kak? adalah pilihanku. Tepuk tangan semua buat Tuhan. Haleluya. Katakan, Sekali lagi adik-adik. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Maka apa adik-adik? maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap-siap adik-adik, katakan. Yo, tak mau ku hidup di dunia ini lagi.
adik-adik pilihan yang paling tepat yaitu hidup bersama Tuhan Yesus ya Kak ya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus kasih talenta buat semua orang ya Kak. Talenta itu apa Kak? Talenta itu kehebatan, Kehebatan, kebisaan. kebisaan. Nah, tapi semuanya tuh dikasih Kak. Tapi kalau enggak bersama Tuhan Yesus dijalanin, itu cuma setengah-setengah Kak. Iya, nggak maksimal Gak adik-adik. maksimal, gak full. Nah makanya kita harus bareng sama Tuhan Yesus. Amin. Kak, aku ada lagunya Kak. Yuk kita nyanyi Kita pujian nyanyi ini ya. bareng-bareng ya Kak ya. Yuk, adik-adik. Yuk adik-adik. Ada gerakannya adik-adik ya. Iya dong, Ikutin kakak ikutin ya. ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Amin. Bekerja gini Kak. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Gini Kak. Yuk. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa, ayo adik-adik. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Wah, seneng banget ya Kak ya. Seneng banget Kak. Jadi nggak ada yang nggak bisa ya adik-adik ya. Betul Semuanya banget. pasti punya Pasti bisa. talenta masing-masing. Wah. Oke. Kak, Kak, kita mau siapin hati kita dulu nih Kak. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya Kak. Benar banget kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita juga mau berdoa Kak. Buat iya. Indonesia Kak. Ya, kita mau berdoa syafaat buat Indonesia, Betul. buat mama papa kita, buat semua ya adik-adik ya, buat Betul sekolah kita juga. banget. Supaya Tuhan kasih kita kepintaran, Amin. semangat buat kita sekolah. Amin. Ya adik-adik kita nyanyi pujian I Need You More. Semuanya tutup mata, kita mau sungguh-sungguh, kita mau bicara sama Tuhan lewat pujian ini. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Yuk adik-adik, lagu ini mengatakan kita membutuhkan Tuhan. Yes Tuhan. Maka kakak ajak kalian semua menyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh, berkata-kata di hadapan Tuhan, ngomong sama Tuhan kalau kita perlu Tuhan. Tanpa
Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. I need you more. Kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Mari hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Katakan pujian ini kembali. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Sekali lagi adik-adik, I need you I more. need you more. More than yesterday, I need you more. Ya Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. I need you. Jamah setiap adik-adik Tuhan. Masuklah dalam hati kami ya Tuhan. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. Ya adik-adik semua angkat tangan di hadapan Tuhan. More than Katakan pujian ini dengan I sungguh-sungguh. need you more. Kami perlu Engkau Tuhan. More than word can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Yuk kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Kami Mari adik-adik ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semuanya karena kasih Tuhan. Yes, Karena Tuhan baik buat kita semua. Tuhan baik buat papa mama kita. Tuhan baik buat semua yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita angkat pujian Holy Spirit. Kita mau minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Holy Spirit rendah. Nyanyi pujian dengan sungguh-sungguh adik-adik. Holy Spirit rendah. Rendah. Rain on us. Holy Spirit rendah. Holy Spirit rendah. Holy Spirit rendah. Rain on us. Holy Spirit rendah. Holy Spirit rendah. Holy Spirit, Spirit rendah. Mari masuk hati kami ya Roh Kudus. Rendah.
mau berdoa. Semuanya sikap berdoa, kita mau berdoa buat. Yuk adik-adik yuk, kita mau berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih karena kami boleh berkumpul Tuhan di sini Tuhan. Kami mau bawa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Biar Indonesia boleh menjadi negara kesayangan-Mu. Boleh menjadi negara yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu para pemimpin yang ada di Indonesia. Dari Bapak Presiden, Wakil, Menteri, Gubernur, sampai RT RW Tuhan. Semuanya Tuhan. Biar ada dalam tangan-Mu. Boleh diberi hikmat, boleh diberi penyertaan daripada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan. Buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Dari mama papa, om tante, kakek nenek, bahkan sampai mbak suster. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah kuasa-Mu yang kudus. Biar hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Biar hidup kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap Tuhan buat dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Biar firman-Mu boleh tumbuh dalam hidup kami, boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat dengarkan firman Tuhan. Dadah. God bless you. Shalom adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, adik-adik kakak minta adik-adik kita mau berdoa dulu, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, udah siap adik-adik? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk hari ini, pada hari Minggu ini kami sudah memuji-muji Tuhan, sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan, supaya apa yang diceritakan lewat firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh mendapat sesuatu, menjadi rema di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Ada sesuatu yang kami tangkap ya Tuhan, yang kami masukkan dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Kak Melda yang menyampaikan firman, berkati setiap adik-adik yang mendengarkan ya Tuhan, dan semua yang mendengarkan firman ini. Biarlah ya Tuhan kami semua diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Udah lama ya kita gak bertemu. Nah adik-adik, kakak mau nanya. Adik-adik semua sehat? Yes, semua sehat ya. Adik-adik mudah-mudahan ke depannya kita dapat berkumpul lagi ibadah bersama-sama ya. Dapat ketemu ya. Tentu adik-adik udah kangen ya, kakak juga pasti udah kangen dong sama adik-adik ya. Nah adik-adik saat ini kayak kakak mau bercerita ya tentang seseorang. Orang ini adalah orang yang taat sama Tuhan. Anak-anak yang sebenarnya yang susah didapat ya, yang mamanya tidak belum hamil-hamil ya, ternyata anak ini diperuntukkan untuk Tuhan. Kira-kira ya adik-adik ada yang ngerti nggak ya? Ingat-ingat ya, yang pernah Tuhan panggil namanya 3 kali dia datang. Waktu dia mau tidur Tuhan panggil, dia mau tidur lagi Tuhan panggil, dia mau tidur lagi Tuhan panggil namanya. Siapa itu? Yang ada dia datang ke seorang imam, namanya Imam Eli. Siapa? Betul adik-adik ya. Namanya Samuel ya.
Oke adik-adik. Nah saat ini kakak mau bercerita ya adik-adik. Nah mengenai Samuel ya adik-adik ya. Waktu itu ya adik-adik mamanya dan papanya Samuel setiap tahun mereka datang ke Yerusalem ya. Mereka datang ke bait Tuhan, bait suci. Mereka datang ke rumah bait Allah yang ada di Shilo. Ya, mereka datang dari kampungnya setiap tahun untuk apa? Untuk mempersembahkan korban ya kepada Tuhan. Adik-adik, kira-kira ya kalau kita mau mempersembahkan korban saat ini berupa apa? Betul, berupa persembahan. Berupa persembahan itu misalnya, ya betul, puji-pujian, mau kasih uang, kolekte gitu ya, persembahan juga ya. Jadi puji-puji, memuji, menyembah Tuhan itu juga persembahannya adik-adik. Nah, tapi kalau zaman dulu ya, persembahan itu berupa binatang. Nah, yaitu domba. Mereka bawa korban, persembahan, domba yang akan, kambing domba, lembu sapi gitu, yang akan dipersembahkan, dibakar di atas mezbah ya. Nah saat itu mereka datang, nah tiba-tiba Bapak Elkana dan Ibu Hana. Nah Bapak Elkana ini mempunyai 2 orang istri, Ibu Hana dan Penina. Nah ternyata Penina ini punya anak, tapi Ibu Hana ini gak punya anak. Nah karena mau mempersembahkan korban, Bapak Elkana ini memberikan kepada Ibu Penina 1 bagian dan anak-anaknya juga masing-masing 1 bagian. Walaupun Bapak Elkana ini sayang sama Hana, Ibu Hana ini, tapi dia memberikan juga tetap hanya 1 bagian untuk persembahan karena Ibu Hana ini cuman sendiri, dia belum mempunyai anak, kasihan, dia sedih banget. Tiap tahun dia di hatinya merasa sakit karena dari Ibu Penina ini menyakitkan hatinya karena dia belum punya anak. Jadi dia sedih saat itu adik-adik. Dia datang berdoa di rumah Tuhan. Dia menangis keras-keras. Terus Imam Eli ada deket situ, dia lihat ini orang. Kenapa suaranya kenceng-kenceng, keras-keras kan mengganggu orang lain. Nah waktu itu dia disuruh makan. Waktu mereka makan, Ibu Hana ini gak mau makan, dia sedih. Suaminya bilang, Bapak Elkana, kenapa kamu tidak mau makan Hana? Walau 10 orang anak lelaki, bukannya aku lebih berharga daripada 10 orang anak lelaki buat kamu. Nah waktu itu ternyata sebelum mereka pulang, Ibu Hana ini berdoa. Dia berdoa dengan hati, kan hatinya sedih, pedih. Jadi dia berdoa dengan sambil menangis, tapi dia berdoa di dalam hati. Jadi mulutnya cuman komat kamit, terbuka-buka gitu, tapi dia menangis. Terus Imam Eli lihat gini, waduh, ini ibu ini mabok ya katanya. Dia bilang gini, hei ibu, apakah kamu masih mabok? Terus Ibu Hana ini bilang, tidak Bapak, aku tidak mabok, aku ini merindukan kepengen seorang anak laki-laki. Untuk itu aku berdoa dengan sedihnya, aku meminta sama Tuhan supaya dia memberikan seorang anak laki-laki, dan anak itu aku akan persembahkan untuk Tuhan, aku akan kasih untuk Tuhan biar dia melayani Tuhan. Hebat ya adik-adik? Ya. Nah, luar biasa Ibu Hana ini. Nah, berjalannya waktu, ada satu yang kakak hampir lupa. Imam Eli bilang, pulanglah dan kamu akan diberikan Tuhan seorang anak laki-laki. Ibu Hana terus hatinya sukacita. Nah waktu itu dia selesai berdoa, dia mau makan. Mukanya sudah berseri-seri, matanya sudah berbinar-binar. Terus adik-adik, akhirnya mereka pulang. Beberapa waktu kemudian ternyata benar loh adik-adik, Tuhan selalu menepati janjinya. Ingat adik-adik, Tuhan selalu menepati janjinya ya. Terus adik-adik, waktu Ibu Hana dalam keseharian, tiba-tiba Ibu Hana ini hamil. Terus hamil ternyata dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Betul, yang tadi adik-adik kita udah ngomong, Samuel.
kok namanya mirip sama Om Gembala kita, Om Samuel. Luar biasa ya namanya. Samuel itu anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Nah, ternyata begitu Hana melahirkan anak laki-laki, dia bilang namanya Samuel. Anak Samuel ini akan diberikan kepada Tuhan. Nah, waktu tahun kemudian seperti biasanya mereka pergi ke bait suci yang ada di Silo. Hana nggak ikut karena Hana sedang menyusui Samuel, dan katanya kepada Bapak Elkana, saya nggak ikut karena saya menyusui anak ini. Pada saat anak ini sudah disapi, saya akan menyerahkan anak ini ke rumah Allah yang ada di Silo. Nah, pada saat dia sudah cukup waktunya Samuel ini untuk dibawa ke Silo. Pada saat perayaan itu mereka membawa Samuel yang kecil ini kepada Imam Eli, diserahkan kepada Imam Eli. Kata Ibu Hana gini, maaf Bapak, ini anak ini untuk anak ini yang waktu dulu itu saya berdoa, yang saya nangis-nangis itu, yang saya ditegur sama Bapak. Oh, Imam Eli bilang, oh iya. Nah, anak ini namanya Samuel, saya akan persembahkan, dia akan bekerja di rumah Tuhan. Dia akan melakukan apa yang disuruh kepadanya. Waduh, ternyata Imam Eli seneng banget. Dan Samuel ini anaknya dengar-dengaran, anaknya taat. Adik-adik, kakak mau nanya, ada nggak adik-adik yang selalu taat, dengar-dengaran? Atau kalau mamanya atau papanya manggil atau nyuruh sesuatu, enggak ah, aku main game aja deh. Ada nggak yang begitu? Nah, adik-adik harus belajar kepada Samuel ini. Adik-adik kalau mama papa manggil atau nyuruh, dengarkan. Kalau dipanggil misalnya Samuel, ya ma, iya pa. Kalau dipanggil misalnya Yohanes, ya ma, iya pa. Tolong dong ambilkan mama minum, atau papa tolong ambilkan koran. Harus mau ya adik-adik ya. Kalau adik-adik disuruh belajar juga harus mau. Karena kalau adik-adik belajar untuk adik-adik loh, adik-adik yang jadi pintar ya. Nah, adik-adik, terus ternyata Samuel ini tinggal di rumah Tuhan, di bait Allah. Terus pada suatu saat waktu itu zamannya Imam Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Mereka ternyata anaknya Imam Eli ini tidak taat. Anaknya Imam Eli ini mendukakan hatinya Tuhan. Karena mereka ini, waduh, pokoknya perilakunya memalukan. Terus kalau orang bawa persembahan, kalau korban persembahan dibawa, kan korban persembahan itu dibakar, terus dimasak, lemaknya dibakar. Dia menyuruh orang pembantunya itu datang, ambil, bawa garpu yang gede, yang 3, dia akan mengambil daging yang dimasak. Kan itu Tuhan tidak suka, menyakitkan hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang, karena harusnya dibakar dulu lemaknya, baru dipersembahkan untuk Tuhan, baru dipisahkan untuk imam. Tapi mereka memaksa ya, jadi menyedihkan banget. Nah, Tuhan marah. Tuhan juga bilang, Imam Eli ini kenapa kamu tidak mengajar anakmu? Jadi kamu Imam Eli ini seakan-akan dia lebih menyayangi anaknya, lebih menghormati anaknya dibanding Tuhan. Ingat loh adik-adik, Tuhan paling marah. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau adik-adik harus mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Jadi kalau barang adik-adik, wah saya paling suka ini, tapi menyukai barang, menyukai mainan melebihi Tuhan, tidak boleh. Benar, tidak boleh adik-adik. Tuhan is the best, Tuhan number 1 ya. Jadi setelah itu baru yang lain ya. Nah, terus adik-adik, waktu Samuel sementara tidur, karena Tuhan sayang banget sama Samuel, dia taat. Samuel sementara tidur, tiba-tiba ada suara, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Terus dia
ke kamar Imam Eli. Iya Bapak, kata Imam Eli. Enggak, saya nggak manggil kamu. Pergi tidur. Oh dia udah. Dia pergi tidur lagi. Panggil lagi. Samuel ini tidur nggak jauh dari di dalam bait Allah. Jadi dia tidur lagi. Samuel, Samuel. Dia bangun, datang lagi ke kamar Imam Eli. Iya Bapak, tadi Bapak memanggil saya. Enggak, saya nggak memanggil kamu. Mungkin kamu salah dengar. Udah tidur lagi. Nah, dia tidur lagi. Kenceng lagi. Samuel, Samuel. Samuel pikir ini pasti benar saya dipanggil. Kalau tadi saya mungkin salah dengar. Nah ini saya dipanggil. Saya datang. Dia datang. Bapak, tadi Bapak memanggil saya dengar. Oh, enggak, saya enggak memanggil. Tapi Imam Eli langsung ngeh. Oh, itu Tuhan pasti yang memanggil Samuel. Imam Eli bilang begini, Samuel, kalau kamu mendengarkan lagi namamu dipanggil, kamu bilang, ya Tuhan, berkatalah saya akan mendengarkan. Ya kan, jadi ya Tuhan, maksudnya ini saya ya, ya Tuhan, berkatalah saya akan mendengarkan. Nah, saat itu Samuel balik lagi ke kamarnya, dia tidur. Dia baru tidur, Tuhan hadir di situ. Terus Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Samuel langsung berlutut, dia langsung datang berlutut. Ya Tuhan, saya mendengarkan. Ya Tuhan, saya mendengarkan. Berkata-katalah. Wah, akhirnya Tuhan berkata-kata. Tuhan berkata apa adik-adik? Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli, juga Imam Eli. Waduh, sedih banget. Samuel mendengarkan, Samuel sedih. Habis itu selesai Samuel tidur lagi. Udah tidur, besok pagi Imam Eli nanya, Samuel sedang bersih-bersih gitu ya. Terus Samuel, apa yang Tuhan katakan semalam sama kamu? Tapi tidak boleh kamu menyembunyikan dari aku. Waduh, Samuel sedih. Enggak mau dikasih tahu. Sedangkan saya harus, Imam Eli bilang harus tidak boleh menyembunyikan. Tapi ini menyedihkan kalau dikasih tahu karena tentang hukuman untuk Imam Eli. Tapi ternyata udah gitu Samuel mengatakan yang sebenarnya. Tuhan bilang Tuhan akan menghukum kedua anakmu dan kamu juga. Waduh sedih. Imam Eli bilang oke, gak apa-apa. Karena dia juga sudah Tuhan ingatkan akan menghukum. Setelah itu adik-adik semakin besar. Tapi ternyata Tuhan menghukum benar kedua anak Imam Eli itu dalam sehari mereka meninggal. Terus Imam Eli juga meninggal. Dia meninggal pada saat masa dia udah tua juga. Dia lagi duduk gitu di kursi, jatuh meninggal. Nah ternyata Samuel Tuhan pakai dengan luar biasa. Samuel orang Israel langsung gini, oh Samuel ini luar biasa. Dia adalah seorang nabi. Seorang nabi itu berarti seorang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang Israel. Ternyata Samuel ini luar biasa. Samuel ini Tuhan pakai karena dia taat. Nah, Kak Melda tadi lupa bilang loh, ceritanya ini diambil dari mana? Ceritanya ini diambil dari 1 Samuel ayat pasal 1, 2 dan 3. Jadi adik-adik boleh lihat di situ. Nah, adik-adik ya. Kakak punya 1 ayat yang kakak mau, nah ini ya, yang kakak mau kasih tahu ke adik-adik ya. 1 Samuel 3 ayat 18b. Ya. Nih ya. Kita kata di sini kakak baca ayat 18 dulu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah ini adik-adik ya. Dia Tuhan, yang 18b ya. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik ya.
Imam Eli tidak melawan karena dia tahu dia salah, dia berdosa, dia tidak mengajarkan anaknya dengan benar. Jadi adik-adik, kalau papa mama ngajarin kita, ngajarin adik-adik, adik-adik harus taat. Kita mau belajar, lihat Imam Eli aja enggak, dia seorang imam tapi dia tahu dia salah, dia menerima, ya kan? Dia katakan, dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah, kakak udah bilang tadi ya, Samuel ini taat. Adik-adik, kita mau taat, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Kita mau mempersembahkan hati kita dalam doa, dalam memuji, dalam menyembah Tuhan. Biarlah hati kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan ya. Di Roma ada dikatakan, biarlah hati kita persembahkan menjadi, biarlah tubuh kita menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan ya. Adik-adik ya, jadi biarlah kita ingat ya ayatnya ya. Dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. 1 Samuel 3 ayat 18b. Adik-adik ingat, adik-adik hafalkan dong ya. Coba adik-adik, kita perkatakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik ya adik-adik ya. Mari adik-adik ya, mari kita mau belajar. Samuel melakukan semua yang terbaik, dia tidak melihat harus dia melakukan apa, tapi dia harus hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Makanya orang Israel luar biasa mempercayai Samuel karena mereka melihat bahwa Samuel disertai Tuhan, bahwa Samuel menjadi nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada bangsa Israel. Nabi itu ada perpanjangan tangan Tuhan ya. Perkataan-perkataan Tuhan taruhkan di mulut nabinya, dan nabinya akan menyampaikan kepada orang Israel. Demikian juga kepada kita adik-adik ya. Jadi lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, Tuhan mengatakan sesuatu bagi kita lewat guru-guru sekolah minggu, lewat papa mama. Nah adik-adik, kakak mau nanya, apakah adik-adik masih suka baca Alkitab? Ayo, siapa yang suka baca Alkitab? Mana tangannya, angkat tangan. Dikit ya. Oh, luar biasa, ada yang angkat tangan beberapa orang. Ya, adik-adik, kakak mohon setiap hari adik-adik baca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah surat dari Tuhan untuk kita. Jadi apa yang akan Tuhan katakan, kita dapatkan di situ. Mungkin adik-adik punya punya masalah, misalnya sedih. Aduh, saya sedih. Tapi pada saat adik-adik baca Alkitab, Tuhan bilang, jangan sedih, jangan tawar hati. Aku menyertaimu. Wah, itu kan Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan ya. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita mau belajar kepada Samuel, mempersembahkan hatinya, melakukan yang terbaik, dan melakukan semua apa yang Tuhan mau. Taat ya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kami, bagi adik-adik ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami mau belajar kepada firman-Mu, kami mau belajar dari Ibu Hana, kami mau belajar dari Samuel ini ya Tuhan, Nabi Samuel. Biarlah ya Tuhan, kami mau taat, kami mau setia, kami mau mempersembahkan korban ucapan syukur kami ya Tuhan. Hati kami, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan untuk-Mu, dapat kami melakukan untuk-Mu yang terbaik. Kami memberikan selalu ya Tuhan, kami mau berdoa,
puji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami juga mau berdoa bagi adik-adik yang akan ulangan-ulangan ya Tuhan, biarlah Engkau sertai, Engkau berikan hikmat marifat daripadamu, Engkau berikan kepintaran, kecerdasan, Engkau berikan adik-adik 10 kali lebih pintar daripada teman-teman yang pintar ya Tuhan. Terima kasih seperti halnya Engkau berikan kepada Daniel ya Tuhan. Engkau juga memberikan kepada adik-adik. Engkau juga berikan ya Tuhan kepada adik-adik hati yang lembut seperti Musa ya Tuhan. Ketaatan seperti Samuel ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dan biarlah ya Tuhan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang tua ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati usaha pekerjaan ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada orang tua, kepada adik-adik ya Tuhan, kepada keluarga yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami percaya ya Tuhan, kedepannya ya Tuhan Engkau akan mengubahkan ya Tuhan setiap dari COVID-19 ini Engkau ubahkan menjadi endemi sehingga kami boleh berkumpul satu dengan yang lain ya Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Adik-adik angkat tangan adik-adik. Engkau berkati setiap adik-adik ya Tuhan. Engkau berkati mereka kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah. Berkat daripadamu menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih sehingga mereka boleh menjadi berkat. Mereka boleh menjadi perpanjangan tanganmu. Setiap perkataan mereka biarlah ya Tuhan mereka dapat menjadi saksimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you.